Dengan saya ya bahas tentang stres horizontal yang terakhir, yakni circumferential stress. Kembali dibuka bukunya halaman 88. Nah, untuk circumferential stress untuk circumferential stress maka kondisinya ada 3, ya, yakni L lebih besar sama dengan 8R, L kurang dari 8R untuk kondisi yang unstephen. Yang ketiga kondisinya adalah baik selnya itu ada stiffenernya atau tanpa stiffener. Yang pertama, untuk yang L lebih besar sama dengan 8R, nanti stresnya terjadi di head-horn of saddle, di pucuknya saddle tadi itu. Demikian juga yang L-nya kurang dari 8R, maka juga maksimum stres terjadi head-horn of saddle. Nah, kemudian namanya S4. S4 itu rumusnya seperti itu bisa dilihat. Kemudian yang Stephen or unstephen cell nanti ada at the bottom of cell stress, ya, circumferential. Rumusnya S5. Jadi yang atas ini pilihan, dilihat dulu harga L-nya. L-nya lebih besar sama dengan 8R atau kurang. Kalau sudah ketemu, dipilih, maka tinggal ditarik ke kanan. Pilihan rumusnya ada satu, S4-nya yang atas atau yang bawah, tergantung pada L-nya. Kemudian setelah dihitung rumusnya, kemudian dibandingkan allowable stress-nya. Harga stres yang sudah didapatkan tidak boleh melebihi 1,5 kali allowable tensile stress value of material, sel material. Jadi harus kurang. S4 kurang dari sama dengan 1,5 kali allowable tensile stress of cell. Yang S5 ya tidak boleh lebih dari atau kurang dari sama dengan 0,5 kali compression yield point dari selnya. Ini lebih gampang ya. Baik, saudara-saudara sekalian, saudara perhatikan, saudara lihat latihannya. Kemudian di situ ternyata ada banyak harga konstanta. Harga konstantanya bisa dibaca pada halaman 90. Contoh ini. Tadi ada harga K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, dan K8. Nah, di sini disebutkan di halaman 9, value of constant K. Di sini ada catatan dalam kurungnya, interpolate for intermediate value. Jika ada harga yang sudutnya tidak ada, misal di sini sudutnya 120, 122, 124, 126. Misal sudutnya 125. Nah, ini enggak ada, maka harus dilakukan interpolasi. Nah, di sini ada catatan K1 ya bintang. Bintang itu maknanya sama dengan 3,14. Jika selnya Stephen by ring or selnya Stephen by head. Ya, pokoknya setiap ada ring baik di head artinya jarak A-nya kurang dari R/2 atau ada stiffenernya baik ya stiffenernya itu in plane of saddle seperti halaman 94 tadi atau adjacent to the saddle, maka K1-nya menggunakan 3,14. Baru jika selnya itu tidak ada stiffenernya, saudara boleh pakai ini data yang ada di kolom K1. K2 tinggal dibaca, untuk K3 K3 nilainya 0,319 untuk berapapun sudut angle-nya. Jadi nilai tunggal. Kemudian K4 bisa dibaca di situ, K5 juga. Kemudian K6 C chart on facing pit. Ya, kalau K6 berarti kita
lihat ini K6 si chart on facing page. Kalau K3 ini 0,319 berapapun harga sudut ya saddle-nya. Mulai 120 sampai 180 nanti harganya tetap 0,19. K6 kita lihat di halaman berikutnya, chart di halaman berikutnya. Chartnya mana? Nah, ini kita lihat. Nah, ini chart yang berbicara tentang untuk menentukan nilai K6. Bagian sumbu sebelah kiri ini value of constant K6. Nah, ini sedangkan garis lengkung-lengkungnya ini adalah sudut tetanya berapa. Theta sudut saddle-nya itu, angle of saddle-nya itu. Sedangkan bagian bawah yang di sini sumbu X-nya berbicara tentang rasio A per R. Jadi cara menentukannya adalah kita hitung dulu nilai A per R. Contoh, misalkan nilai A per R-nya di sini 1,1. Berarti ini 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Nah, 1,1 terus kemudian sudutnya misalkan 150. Kita tarik dari sini ke atas. Nah, terus sampai pertemuan di sini baru kita tarik ke kiri. Nah, ketemu harga konstantanya, tinggal dibaca 0,2 berapa ini sampai ke situ. Ya, tinggal dibaca skalanya saja. Ya. Kemudian kembali lagi ke tabel untuk K7 dan K8 tinggal dibaca pada tabel kolom 7 dan kolom 8, K7 dan K8. Nah, berikutnya adalah contoh. Contohnya nanti saudara baca sendiri, diikuti saja, insya Allah bisa. Insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian catatan di halaman 89, ya ini saudara baca sendiri aja lah. Ya, gampang ini. Ya, ini catatan yang ada di halaman 89 menjelaskan item-item yang ada di halaman 88. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita di pekan ini berkaitan dengan horizontal vessel, dan saya melihat dari tugas saudara itu banyak yang memilih horizontal vessel. Ya, nanti saudara segera kerjakan. Setelah kemarin kita evaluasi pengerjaan mulai internal pressure sampai external pressure, setelah itu nanti baru saudara kerjakan untuk horizontal vessel yang disupport oleh saddle. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga saudara bisa menyimak video-video yang sudah saya upload di Google Drive. Saudara bisa menanyakan ke saya jika ada kekurangpahaman, dan kita bisa berdiskusi baik via WA, via Zoom, via Hangout, atau yang lainnya. Terima kasih. Ya, selamat malam. Ya, semoga saudara diberi kemudahan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.